Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman kelas 5, seperti biasa di Sentra Sains bersama Ibu Upi, kita akan membahas tentang tema udara ya, tema baru ya. Oke, pastikan kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, teman-teman kelas 5. Nah, di sentra kali ini, sentra sains, kita akan membahas tentang jenis-jenis angin. Siapa di sini yang tahu apa itu angin? Kan teman-teman kalau keringatan suka cari angin ya, biar terasa sejuk gitu kan kalau kepanasan ya, terus biar keringatnya juga hilang ya teman-teman ya. Angin itu apa sih Bu? Nah, angin itu adalah aliran udara dalam jumlah yang besar yang diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya ya. Ibu ulangi ya. Angin adalah aliran udara dalam jumlah yang besar yang diakibatkan oleh rotasi bumi atau perputaran bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya ya. Angin itu bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi menuju ke tempat bertekanan udara rendah ya teman-teman ya. Nah, angin itu juga macam-macam teman-teman. Ada yang namanya angin tetap. Nah, angin tetap itu adalah angin yang arah hembusannya itu tetap sepanjang tahun ya, dia nggak berubah-berubah ya, teratur ya teman-teman ya. Nah, angin tetap itu juga ada dua ya, ada yang disebut angin pasat dan angin anti pasat ya teman-teman ya. Angin pasat adalah angin yang bertiup dari daerah subtropik menuju ekuator atau khatulistiwa ya teman-teman ya. Sedangkan angin anti pasat itu adalah angin yang bertiup dari daerah ekuator atau khatulistiwa menuju subtropik. Jadi dia berpasangan tapi dia tinggal kebalikannya aja ya pengertiannya ya teman-teman ya. Nah, terus yang kedua itu ada namanya angin muson atau angin musim ya. Nah, angin muson atau angin musim itu adalah angin yang hembusannya itu secara periodik ya atau berkala ya teman-teman ya. Biasanya minimal 3 bulan, 6 bulan, setahun tergantung dari daerahnya masing-masing ya. Angin muson ini juga ada dua ya teman-teman ya. Ada angin muson barat dan angin muson timur ya. Nah, terus kita berikutnya adalah angin fon. Nah, angin fon ini adalah angin yang terjadi apabila ada gerakan massa udara yang menaiki suatu pegunungan dengan ketinggian lebih dari 200 meter. Jadi anginnya tinggi, dia naik ke atas pegunungan ya, sampai lebih dari 200 meter ya. Nah, angin fon ini juga namanya di setiap daerah beda-beda ya teman-teman ya. Terus angin ini mempunyai sifat panas dan kering sehingga dia bisa merusak ya dan menimbulkan korban ya teman-teman ya. Angin fon ini itu kalau sampai kena manusia, daya tahan tubuh manusianya itu akan menurun dan mudah terserang penyakit ya teman-teman ya. Nah, berikutnya itu ada yang namanya angin lokal. Angin lokal tuh angin yang dipengaruhi oleh sifat daratan dan perairan. Bisa juga dari jumlah pemanasan matahari dan ketinggian suatu tempat ya. Nah, angin lokal itu juga ada dua macam, dia berpasangan ya teman-teman ya. Yang pertama angin darat dan angin laut, yang kedua itu adalah angin lembah dan angin gunung. Nah, angin lembah sendiri adalah angin yang tiupannya dari lembah menuju ke gunung, namanya angin lembah ya, dari lembah menuju ke gunung arah tiupannya. Sedangkan angin gunung, angin yang tiupannya dari arah puncak gunung menuju ke lembah ya, dia kebalikan aja kalau berpasangan ya teman-teman ya. Terus ada yang disebut lagi angin darat atau land breeze ya. Nah, angin darat itu adalah angin yang tiupannya dari daratan menuju ke lautan ya. Anginnya ini juga terjadinya di pesisir ya teman-teman ya. Terus terjadinya tuh di malam hari sampai menjelang pagi ya, dari jam 8 malam 20.00 sampai jam 6 pagi ya teman-teman ya. Itu diakibatkan karena di darat itu lebih cepat dingin ya teman-teman daripada di laut ya. Nah, angin ini itu juga sering digunakan sama nelayan loh untuk berangkat melaut mencari ikan ya. Jadi kalau si angin darat digunakan nelayan untuk berangkat ke laut mencari ikan ya. Nah,
Terus ada lagi angin laut atau sea breeze. Nah, itu adalah angin yang tiupannya dari arah laut menuju darat. Nah, angin ini juga terjadinya itu di pagi menjelang siang menjelang sore ya, dari jam 9 pagi 9.00 sampai jam 16.00 ya. Angin ini juga dimanfaatkan oleh nelayan ya untuk pulang menuju daratan. Jadi dia dari habis melaut atau menangkap ikan, dia pulang dengan memanfaatkan si angin laut ya teman-teman ya. Berikutnya adalah angin tornado. Mungkin di sini teman-teman sering melihat di internet dan di TV seperti itu ya. Angin tornado. Angin tornado ini adalah angin yang berbentuk seperti corong, runcing di ujung bagian bawah, dan di bagian atasnya itu berbentuk seperti topi besar ya teman-teman ya. Nah, terus di Indonesia angin tornado sering disebut sebagai angin puting beliung ya teman-teman ya. Nah, angin tornado ini termasuk dalam kategori angin siklon. Nah, angin siklon itu apa sih Bu? Nah, angin siklon itu pasangannya ada antisiklon ya. Nah, angin siklon sendiri adalah angin yang berhembus menuju tekanan udara yang minimum ya. Biasanya di bagian bumi utaranya dia bergerak dengan berlawanan arah jarum jam, sedangkan di bagian selatannya dia bergerak searah jarum jam ya. Jadi penjelasannya cukup angin yang berhembus menuju ke tekanan udara yang minimum ya teman-teman ya. Nah, angin siklon itu bergeraknya tuh sangat kuat sehingga dia mempunyai sifat merusak ya teman-teman ya. Makanya kayak tornado kan dia sifatnya merusak ya, termasuk kategori angin siklon. Nah, kalau angin antisiklon dia kebalikannya. Dia angin yang meninggalkan daerah bertekanan maksimum ya. Nah, biasanya di belahan bumi utaranya itu dia searah jarum jam, sedangkan di belahan bumi selatannya dia bergeraknya berlawanan dengan arah jarum jam ya. Sifatnya itu cerah, tidak berawan, sehingga daerahnya berangin ya, enak ya. Nah, ada lagi angin dingin ya teman-teman ya. Angin dingin ini angin yang sifatnya bersifat dingin. Namanya juga angin dingin ya, jadi sifatnya dingin ya. Nah, angin dingin itu juga ada dua macam. Yang pertama angin mistral, yang kedua angin yang berasal dari pegunungan menuju ke daratan rendah di pantai. Makanya kita suka ngerasa angin di pantai itu sejuk kan teman-teman ya. Itu berasal dari angin pegunungan ya. Nah, jadi ada angin mistral, ada angin yang berasal dari pegunungan menuju ke daratan rendah di pantai. Itu termasuk angin dingin ya. Terus berikutnya adalah angin bora ya. Nah, angin bora adalah angin yang bertiup di daerah Balkan. Nah, angin ini bertiupnya itu dari daratan Balkan ke pantai Istria dan Albania ya. Dari daratan Balkan ke pantai Istria dan Albania. Nah, ada tadi kita menyebutkan tentang angin muson. Angin muson juga ada dua kan, tadi Ibu bilang ada angin muson barat dan angin muson timur. Apa sih Bu angin muson barat dan timur? Nah, kan di Indonesia emang terkenalnya dua angin tersebut ya, angin muson barat dan timur ya. Angin muson barat adalah angin yang berhembus dari benua Asia. Negara Indonesia ada di benua Asia ya. Jadi angin muson barat adalah angin yang berhembus dari benua Asia menuju ke benua Australia ya teman-teman ya, yang menyebabkan negara Indonesia mengalami musim hujan. Sedangkan angin muson timur adalah angin yang berhembus dari benua Australia menuju benua Asia ya, yang menyebabkan negara Indonesia mengalami musim kemarau. Jadi kalau lagi ada angin muson barat, Indonesia mengalami musim hujan. Kalau sedang ada angin muson timur, Indonesia mengalami musim kemarau. Nah, di antara kedua angin muson tersebut, negara Indonesia juga terdapat musim pancaroba. Mungkin teman-teman sering mendengar ya, musim pancaroba. Apa sih Bu musim pancaroba itu? Nah, musim pancaroba itu adalah musim peralihan ya teman-teman ya. Disebut peralihan karena dia beralih dari musim penghujan ke musim kemarau. Begitu juga sebaliknya ya, dari musim kemarau ke musim penghujan. Nah, di negara Indonesia sendiri, si angin muson itu sering terjadinya itu setiap 6 bulan sekali. Jadi dalam setahun kita mengalami dua angin muson ya, muson barat dan muson timur. Terjadi dua musim di Indonesia, musim hujan dan musim kemarau ya. Nah, ciri-ciri musim pancaroba itu apa sih Bu? Yang pertama, udaranya terasa panas ya teman-teman ya. Yang kedua, arah anginnya tidak teratur.
Yang ketiga, terjadinya hujan secara tiba-tiba dengan waktu yang singkat dan lebat. Mungkin sekarang-sekarang ini teman-teman sering merasakan lagi terik, tiba-tiba hujan deras sekali dan cuma sebentar. Itu artinya kita sedang mengalami musim pancaroba ya. Pastikan jaga kesehatannya ya. Nah, terus tadi kita juga ada membahas tentang tornado. Tornado kan sifatnya merusak ya, sama seperti angin siklon karena merupakan bagian dari angin siklon ya. Nah, berarti dia punya kekuatan yang besar kan. Nah, kekuatan tornado itu bisa diukur dengan skala Fujita ya. Nah, kekuatan tornado itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, tornado moderat atau F1, maksudnya Fujita 1 ya. Yang kedua adalah tornado signifikan atau F2. Yang ketiga adalah tornado parah atau F3. Yang keempat tornado dahsyat atau F4. Yang kelima tornado luar biasa atau F5 ya teman-teman ya. Nah, terus ada juga tadi kita ngebahas tentang angin fon kan. Ibu tadi udah bilang angin fon tergantung, namanya beda-beda tergantung setiap daerahnya. Nah, ada contoh nama angin fon di setiap daerah nih. Contohnya ya, kalau di Sulawesi disebut angin fonnya disebut sebagai angin bru-bru ya. Terus kalau di Deli, Sumatera disebut angin bahorok. Terus kalau di Cirebon, Jawa Barat disebut angin kumbang. Terus kalau di Pasuruan dan Ponorogo disebut angin gending. Terus kalau di Papua disebut angin wambrau ya teman-teman ya. Nah, dari sini Ibu harap teman-teman memahami apa yang Ibu sampaikan. Kalau kurang jelas mungkin bisa diputar kembali video dari materi Ibu. Kalau ada yang kurang jelas lagi bisa ditanyakan pada saat recalling atau minta bantu orang tua atau pendampingnya di rumah untuk menghubungi Ibu ya. Nah, Ibu akhiri materi kali ini di Sentra Sains dengan kita membaca hamdalah ya. Alhamdulillah, dan Ibu tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Teman-teman jaga kesehatan dan jaga kebersihan ya. Pastikan tidak keluar rumah selama tidak ada urusan yang mendesak ya. Oke, kita ketemu di Sentra Sains berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.